Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung tahun 2025 ini, kajian Kitab Rasmul Bayan bertemakan Al-Haya Fi'i Dizilalit Tauhid. Hidup di bawah naungan Tauhid bagian 2 dan masih bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, namun mereka saling berselisih dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan. Adakah kedua budak itu sama halnya? Surah Az-Zumar ayat ke-29. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama asma, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mentauhidkan Allah. Mari kita simak kajian kitab Rasmul Bayan tentang prinsip-prinsip tauhid sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Subscribe, like, share, dan follow medsos Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Semoga membawa berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, yang insyaallah pasti dicatat Allah bagi satu kebahagiaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia, yang surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau, yang nantinya kita menjadi bagian umat beliau, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya senantiasa kita ingatkan bahwasanya kita ada di majlis yang mustajabah, majlis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Dan tentunya kita juga mohonkan pada Allah untuk keluarga besar Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu ya Allah, sebelum kita melanjutkan materi kita Al-Haya fi Dizilalit Tauhid ya, jadi hidup dalam naungan tauhid. Alhamdulillah malam hari ini kita ada satu momen ya. Walaupun ini bukan tahun baru Hijriah, tapi lagi-lagi ini satu momen tahun baru Hijriah yang semua sepakat bahwa tanggal 1 Januari itu adalah bersama dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu Allah, kita sebagai umat Islam yang mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai dustur undang-undang hidup kita, itu saat ada momen apapun pasti kita akan jumpai ayat-ayat yang sesuai. Ya, jadi saat kita bicara terkait dengan walimatul urus ya, pernikahan misalnya ya, kita jumpai surat Ar-Rum ayat 21 misalnya, wa min ayati an khalaqakum min anfusihim azwajan litaskunu ilaiha misalnya. Kemudian nanti kita juga akan masuk bulan Ramadan, kita juga jumpai sebuah ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 165, ya zamanu kutiba alaikumusiyam gitu ya. Kemudian kalaupun kita juga nanti menghitankan anak atau cucu kita misalnya, itu kita jumpai juga dengan surat An-Nisa ayat ke-9 ya, wal yahsalladzina taraku min khalfihim liyadam khafu ila akhir ayat. Maka Bapak Allah, pada kesempatan yang mulia ini pula, event seperti ini juga Al-Quran memberikan satu hujah, satu dasar untuk kita bisa menggunakan sebagai satu pemaknaan event kita ini. Jadi event malam tahun baru 1 Januari 2026 ya. Ya, ini kita bisa perhatikan satu ketika Rasulullah itu dalam sebuah khutbahnya, beliau membaca surat An-Nisa di awalnya, ayat yang kedua. Yani bagaimana di situ, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqullah."
Hai orang beriman, wahai seluruh manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan berbangsa-bangsa dan seterusnya, gitu ya. Artinya diawali dengan bahwa perintah takwa ini itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Ya, kita semakin mudah kita bahas kembali bahwa takwa itu urutannya gitu ya, muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan mutakin. Takwa yang tertinggi. Dan ternyata perintah takwa ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Kemudian di khutbah tersebut, karena kaitannya dengan event tertentu ya, mungkin diantaranya event tahun baru Hijriah saat itu. Maka Rasulullah ayat yang kedua dibaca surat Al-Hasr, Bapak Ibu. Tepatnya surat 18, 19, 20 gitu ya. Ini jadikan satu paket. Saya yakin kita sering dengar ya ayat ini ya, billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang Allah, apa bedanya dengan surat An-Nisa ayat 2 tadi? Karena surat An-Nisa ini ada satu perintah yang sifatnya umum, sedangkan ayat ini atau umum artinya satu arah itu ya. Sedangkan ayat surat Al-Hasr ayat 18 ini itu berupa siklus. Ya perhatikan sebuah siklus ya. Siklus itu kalau dalam dunia pemrograman itu ada looping gitu ya, yang bisa berulang-ulang sampai pada titik optimal. Bukan maksimal tapi optimal. Sehingga masing-masing loop itu beda-beda gitu ya. Ada yang cukup 5 kali sudah menjadi optimal, ada yang butuh sampai 100 kali, ada yang 1000 kali baru optimal. Ya, itu tidak optimal. Yang perhatikan coba di ayat ini. Bagaimana Allah awali dengan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Sehingga kalaupun tadi orang-orang seluruh manusia itu bertakwa pada Allah, maka orang beriman pun juga harus dipahami dengan satu hal yang benar. Yani saat kita bertakwa pada Allah, maka kita telah melampaui satu fase-fase tersebut ya, muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, benar-benar mutakin. Bapak Ibu ya Allah, karena Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya orang beriman pun juga kadang kepleset gitu ya. Orang beriman pun juga melakukan satu kesalahan yang wajar gitu ya. Asalkan itu bukan sebagai kesirikan. Ya. Maka Allah perintahkan kita yakni di kalimat berikutnya, wal tandu nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian melihat apa yang telah engkau lakukan untuk mempersiapkan berikutnya, lighad berikutnya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini jelas sekali bahwa karena Allah Maha tahu bagaimana fitrah manusia itu kadang fluktuatif, naik turun. Bahwa fitrah manusia itu selain melakukan satu kebaikan-baikan, maka juga kadang melakukan satu kesalahan-kesalahan. Maka itu disuruh melihat Bapak Ibu, disuruh melihat. Maka momen seperti ini pun kita juga sebenarnya bisa bermuhasabah diri kita terkait dengan perilaku kita, minimal kalau kita bicara tahun Masehi ya, 2005 itu apa yang telah kita lakukan sebagai satu koreksi atas diri kita. Maka berikutnya Bapak Ibu yang diperintahkan Allah, wattaqullah. Jadi kalimat siklusnya gitu ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian wal tantu nafsu ma qaddamat, kemudian bertakwa lagi. Jadi Allah ya. Jadi ini satu siklus. Sesungguhnya kalaupun kita melakukan satu kesalahan, itu bukan berarti kata akhir, bukan menjadi satu musibah buat orang beriman, melainkan kita terus melakukan satu kebaikan lagi dengan kita bertakwa kembali. Sebagaimana Rasulullah juga ingatkan pada kita semua di sebuah hadisnya ya, ittaqullah haitsma kunta. Bertakwalah pada Allah di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'at al-hasanat. Dan ikutilah perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik. Niscaya tamhuha, akan menghapus itu semua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini satu hadis utuh ini. Jadi Bapak Ibu Allah, ini jelas tadi bagaimana di ayat ke 18 dari surat Al-Hasr ini Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau lakukan. Artinya seluruh katakanlah kita mau menyembunyikan Bapak Ibu ya. Kita melihat mengintrospeksi atau mengevaluasi perilaku kita. Kemudian kita mencoba berbohong untuk diri kita. Enggak lah, kemarin udah lihat bagus misalnya di tahun 2005 kita melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Allah Maha tahu Bapak Ibu. Ya ini harus kita sadari. Sehingga sekecil apapun kita mencoba menyembunyikan,
Bisa jadi orang lain tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba jangan perhatikan di ayat berikutnya, ayat ke-18. Ayat ke-19-nya. Di ayat ke-19-nya ini Allah berikan satu warning Bapak Ibu. Jadi kalau tadi itu memberikan satu satu bentuk kasih sayangnya, manusia beriman bertakwalah. Kemudian lihatlah kalau kamu melakukan satu kesalahan, bertakwa kembali gitu ya. Dan ingat Allah Maha mengetahui. Ayat 19-nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha. Dan hendaklah kalian, janganlah kau melupakan Allah. Jangan menjadi orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Maka Allah akan menjadikan kamu lupa. Jangan perhatikan Bapak Ibu, ini peringatan Allah Bapak Ibu. Jadi kalaupun di dalam kehidupan kita nanti, misal kita melakukan satu saat gitu, kita melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Ini menarik sekali ya. Satu ketika ada sebuah pertanyaan, gimana Ustaz untuk bisa menjaga ketakwaan kita ini gitu ya. Maka saya ambil sebuah kisah seorang ulama terhadap seorang putranya. Wahai putraku gitu ya, mari misalnya ya, mungkin samalah di awal tahun seperti ini bikin sebuah resolusi gitu, di tahun 2026 ya. Wahai putraku, ayo kita sama-sama yuk gitu ya. Tahun 2026 nanti kita akan menjaga kualitas keimanan kita. Kita hindari seluruh bentuk ketidakbaikan atau bentuk kemungkaran. Maka sang putra ini mengatakan, ya Abi, berat gitu ya. Setahun loh kita tidak berbuat maksiat, itu berat Abi gitu ya. Itu satu diskusi antara seorang ulama dengan putranya. Wahai ayahku, berat itu. Maka sang ayah sang ulama yang bijaksana ini, oke, baik. Kalau kita tidak mampu di tahun 2026, kita perkecil lagi. Kalau gitu di bulan Januari tahun 2026 kita tidak melakukan satu kesalahan sedikit pun misalnya. Kemudian si anak ini berpikir terus, wah kayaknya masih berat tadi. Wah ya itu masih berat ini. Sebulan tidak berbuat maksiat sama sekali, apalagi sekarang berseliweran kemaksiatan seperti itu. Lagi-lagi karena bentuk cintanya seorang ayah ini tadi, beliau mencoba mengurangi lagi. Oke, kalau gitu coba di pekan pertama bulan Januari nanti kita nggak melakukan kemaksiatan sama sekali. Si anak ini mungkin, wah kayaknya mungkin lah. Tapi dia berpikir lagi, kayaknya masih berat tapi. Seminggu tidak bermaksiat sama sekali, padahal di dalam tayangan TV ada waktu-waktu baik gitu. Di saat kita buka HP juga ada berseliweran sesuatu yang tidak baik misalnya. Seminggu diturunkan lagi menjadi sehari masih berat lagi, hanya sejam masih relatif berat. Akhirnya sang ayah ini menyampaikan, wahai kalau gitu putraku, coba kita jaga menit pertama di tahun 2006 nanti kita tidak melakukan maksiat sedikit pun. Artinya di malam hari mereka pada berpesta kembang api, meniup trompet di jam 1.00 gitu ya dan sebagainya. Coba kita tidak mengikuti itu semua ya, kemudian kita berzikir pada Allah, insya Allah kali itu bisa Abi. Baik, kalau gitu yang kita lakukan nanti ya, sebagai bentuk agar kita senantiasa mengingat Allah, maka kita coba lakukan per setengah jam misalnya, atau per 1 jam misalnya, per 1 jam, 1 jam. Itu sangat mungkin. Itu betapa indahnya sebuah nasihat bahwa sesungguhnya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa melupakan Allah, Allah akan menjadikan dia lupakan dirinya sendiri. Bukanlah bisa melupakan, tapi lupakan dirinya sendiri, lupakan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ulaika humul fasiqun, orang sepertinya orang yang fasik, orang-orang fiskun. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan maradul syahwat ya, jadi penyakit-penyakit syahwat yang kita ingin hindari agar kita tidak menjadi waladhdallin gitu kan, ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai Allah. Maka di sini adalah bagaimana kita tidak menjadi orang yang fiskun orang yang fasik, yang siapa orang yang pendosa. Oke, baik. Kemudian di ayat yang 20-nya Allah ingatkan dengan gimana? Ayat ke 20-nya Bapak? Tafsir apa itu?
Ayat 20-nya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama bahwa penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, dan sesungguhnya penghuni surga adalah orang yang beruntung, orang yang mendapatkan satu kemuliaan. Insyaallah ini satu hal yang indah sekali, sehingga Bapak Allah penting buat kita semua. Setiap event apapun termasuk seperti ini, tidak apa-apa ya, kita ambil, kemudian kita evaluasi dan kita bikin resolusi tahun berikutnya. Kita bikin resolusinya. Dan ingat 3 ayat tersebut, yang pertama betapa takwa, mengevaluasi takwa kembali, dan kita sadar betul Allah mengatur seluruh apa yang kita lakukan. Kemudian Allah mengingatkan dengan satu kalimat, kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan diri kita lupakan diri kita sendiri. Dan itu adalah orang yang fasik. Dan Allah berikan satu penegasan, tidaklah sama ya calon penghuni surga dan penghuni surga dan penghuni neraka. Dan penghuni surga adalah orang yang dapat satu kemenangan atau keberuntungan. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu ya Allah, itu sebagai satu renungan singkat ya terkait dengan malam tahun baru 2026 ini. Semoga kita semua nanti di 2026 kita akan menjadi lebih baik, kemudian kita penuhi seluruh kehidupan kita dengan penuh dengan ketakwaan. Allahumma amin. Baik, wonten sing diskusikan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kita kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yakni ini menjadi bagian dari ma'rifatullah ya, yakni al-haya fi dhilalit tauhid, jadi hidup di bawah naungan tauhid. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita bahas, yakni saat kita bicara tauhid maka objeknya, tujuannya, ghayahnya atau masdarnya atau sumbernya adalah Allah. Maka di sini yang dimaksud al-hayah fi dhilalit tauhid adalah tauhidullah. Jadi di sini ada dimaksud adalah bagaimana kita hidup di bawah naungan tauhid adalah tauhid kepada Allah. Maka yang pertama kan harus kita sadari kemarin, yakni bagaimana kita harus memahami, menyadari Allah atau mengenal Allah dengan 4 hal. Yang pertama adalah zatnya dengan beberapa kelemahan kemampuan kita, kemudian dengan sifatnya gitu ya. Dan betapa dengan sifat-sifat Allah itu menjadikan kita menyadari betul bahwa sesungguhnya Allah maha sempurna. Gitu ya, Allah maha sempurna, dan kita tidak bisa membayangkan secara zatnya gitu, tetapi kita bisa melihat sifat-sifat Allah gitu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang Allah juga kita akan mengenal Allah dengan dari asma dengan nama-namanya, asmaul husnanya, ada 99 itu. Sehingga Rasulullah memberikan satu jaminan dalam hadis beliau, barang siapa yang menghafal aja ya 99 ini, maka Allah akan mengampuni dia dan akan masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Monggo dihafal ya. Monggo didosakan dihafal. Ya. Ini banyak kisah-kisah Bapak Ibu, kisah-kisah ya. Jadi orang yang hafal, saya ingat dulu masih ngaji di pondok kecil ya gitu. Sehingga SD SMP itu ini diperintahkan untuk menghafalkan ini, karena ini contoh. Wahai contoh ini. Kiai ini dulu hafal ya. 99 asmaul husna ini. Kemudian karena satu seketika begitu dibongkar ininya, itu butuh jasadnya. Itu contoh Pak. Dan banyak sekali. Ya mungkin yang terakhir kita sempat dengar Yai Maimun Zubair begitu baru jasadnya utuh. Ini sebuah jaminan Bapak. Artinya kalau jasad dan kain kafannya utuh, maka bisa dipastikan beliau adalah terlepas dari siksa kubur. Ini bukti nyata ya. Ini monggo Bapak Ibu ini dihafal karena perintahnya di sini adalah hafal, bukan dibaca gitu dihafal. Hafal gitu ya. Jadi tidak seperti Al-Qur'an yang harus di ini ya, tapi cuman Asmaul Husna cukup dihafal saja. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian yang keempat adalah af'alnya, jadi perbuatan Allah. Jadi kita mengenal Allah itu sedaya-dadanya, sifatnya, asmanya, dan yang keempat adalah dari perbuatan Allah. Ya, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana Allah SWT berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang berhak untuk bertanya atau mempersoalkan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Ya.
lagi-lagi ini kita semua menyadari itu, meyakini itu, mengimani itu, tetapi perbuatan manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika Allah menghendaki kebaikan dan kemudaratan, tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Gitu ya. Jadi kita semua yaqulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di dalam surat apa ini? Ini bagaimana Allah adalah zat yang menguasai dan membumi, sehingga siapapun yang Allah inginkan ya, katakanlah ya Allah yang mempunyai kerajaan, Allah engkau yang berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Dan sekaligus Allah lah yang punya hak untuk mengangkat derajat seseorang atau memuliakan seseorang apa yang Allah kehendaki, dan sekaligus menghinakan seseorang yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sehingga Bapak Ibu Allah, kalau kita perhatikan Allah SWT dari perbuatannya itu mempunyai perbuatan yang tergambar dalam seluruh ciptaan Allah. Ya, Allah apabila Allah berkehendak maka jadilah yang dikehendaki, kun fayakun. Jadilah maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Dan Bapak Ibu yang Allah, kalau kita perhatikan ciptaan-ciptaan Allah ini itu pasti sempurna. Ya, ciptaan-ciptaan Allah yang hanya mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Ya, kalau kemarin sempat kita singgung terkait dengan matahari, bulan dan bumi misal itu ya, kemudian hujan dan sebagainya, itu semua lagi-lagi sesuai dengan perintah Allah. Kita sebagai manusia bisa mencoba mengilmiahkan, tetapi lagi-lagi itu tidak mutlak gitu ya. Contoh paling gampang sekarang musim hujan Bapak Ibu. Kita dulu mengenal musim hujan itu kalau di Indonesia bulan September, Maret ya. Maret, September. Sekarang suka Allah ya. Itu satu. Kemudian kita juga mengenal bagaimana proses terjadinya awan sampai dengan turun hujan. Tapi Allah berkehendak, suka-suka Allah. Mendungnya di sana, hujannya di sini, bebas ya Allah. Lagi-lagi. Tetapi itu semua pasti ada satu ciri kesempurnaan akan ciptaan Allah tersebut. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, ini jelas sekali bagaimana perbuatan Allah adalah apa yang dikehendakinya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Allah, kemudian saat kita bicara af'alullah, yakni perilaku Allah atau perbuatan Allah, maka perbuatan Allah selain menciptakan makhluk juga menetapkan segala sesuatu kepada makhluk seperti hidup, mati, ya, rezeki, jodoh dan sebagainya ya, bencana alam, ya, proses alam dan lainnya ya, itu semua adalah kehendak Allah. Sehingga Bapak Ibu, oleh karena itu dalam memahami Allah dengan segala perbuatannya perlu diiringi dengan keimanan yang mendalam. Ya, kalau enggak nanti kita akan menyalahkan Allah, salah lagi itu. Wah, terjadi apa ini? yang di sekarang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu ya. Sehingga kemarin muncul Bapak Ibu di satu majelis ini, saya di majelis online itu, Ustaz itu Aceh itu kan orangnya baik-baik gitu ya. Sumatera Barat juga Nganten kan terkenal Islamnya baik. Kok kena bencana gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Sehingga Bapak Ibu kalau kita tidak bicara dengan iman, yang muncul adalah Allah murka, Allah itu tidak sayang sama kita. Padahal jelas keimanan kita itu membedakan bahwa setiap bencana seperti ini terjadi sama-sama pada manusia yang sama, manusia dalam satu wilayah gitu ya. Katakanlah di wilayah yang sama. Tetapi di sini ada orang yang beriman dan satu orang yang tidak beriman, orang iman dan orang kafir. Maka ini hukumnya beda. Kalau orang-orang kafir ini hukumnya adalah azab. Apapun itu namanya azab sudah. Di dunia, tambah lagi di akhirat. Sedangkan orang yang beriman adalah ujian, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Allah, kadang ada yang senang orang yang beriman, kemudian ada musibah, kemudian beliau wafat ya, itu bisa ada yang menghukumi sebagai syahid gitu ya. Kemudian sedangkan yang bisa mereka selamat, ini ada satu ujian. Ya kemarin mungkin sempat saya singgung dengan peristiwa Tambong Mas itu ya. Ini bagaimana ujian Bapak Ibu untuk menjadi orang yang tetap orang yang baik.
Ya di situ orang-orang yang beriman, ya, ini yang mungkin tadi dia dan memberikan contoh ya dan sebagainya. Kejadian di sana Bapak Ibu, mereka yang menerima musibah ini dengan iman, maka dia tidak menjadi orang yang egois. Dia senantiasa sadar betul di situ adanya yang namanya al-ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Sehingga mereka senantiasa isar mendahulukan saudara yang lain. Ini banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah, nah itu yang harus kita ya kita cermati. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang perlu kita perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah bersabda, pertama kali yang dibuat oleh Allah ialah kolam. Artinya sebenarnya adalah pena maksudnya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa pertama kali yang dibuat oleh Allah adalah kolam atau pena, ilmu Bapak Ibu. Sehingga kalau jangan tahu di majelis ilmunya adalah benar. Ini ada satu-satu hal yang perlu terus kita semangati diri kita ya. Kemudian Allah SWT berfirman kepada pena tadi dengan satu kalimat, catatlah. Kemudian kolam atau pena tadi terus berjalan mencatat apa yang ada, yakni segala yang terjadi di alam semesta ini sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Imam Bayhaqi. Ya sallallahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga jelaslah kita ya saat kita ingin memahami kita hidup di bawah naungan tauhid ya, maka kita harus mengenal Allah. Maka berikutnya dengan zat, sifat, asma dan af'alullah tadi, kita akan menjadikan hidup kita dalam naungan tauhidullah. Baik, Bapak Ibu ya Allah, maka tauhidullah kemarin yang telah kita bahas ya, ini kita akan memiliki 4 hal. Yang pertama adalah tauhidullah fi asma wa sifat, yakni kita mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya Allah, dalam nama dan sifatnya Allah. Di mana dikatakan dalam kitab ini Bapak Ibu, mengesahkan Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan adalah mutlak. Jadi monggo ini nanti bisa dijadikan satu kajian khusus ya terkait dengan sifat-sifat Allah. Allah wujud, kita baqa ila akhir ya dan seterusnya ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah digambarkan bahwa Allah yang digambarkan dalam nama dan sifat-sifat Allah tadi ya dalam 99 nama ini adalah gambaran kehebatan dan kesempurnaan Allah SWT. Oleh karena itu tidak layak bagi kita untuk mencari tandingan lainnya ya kepada pengakuan keberadaan Allah SWT. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, kalaupun orang beriman masih ragu dengan keberadaan Allah, coba pelajari asma dan sifatnya secara benar. Tidak ada celah sedikit pun Bapak Ibu, tidak ada celah. Sehingga kalau jangan bersama beberapa kisah-kisah salafus soleh ya, mereka sempat berteduh di pohon beringin lah gitu ya. Pohonnya rindang gitu ya. Kemudian dia menemukan kejanggalan dalam logika dia. Ini pohonnya besar, kemudian daunnya rindang, tapi kok buahnya kecil-kecil gitu. Wah, Allah dah adil gitu ya. Karena di saat yang sama gitu ya, mungkin di seberang sana itu kelihatan ada pohon pepaya ya. Pepaya yang cuman ini tapi buahnya besar-besar gitu. Seolah-olah enggak adil gitu. Dan Allah ingatkan, kan ini orang beriman gitu. Allah tuh akhirnya dijatuhi buahnya beringin tadi. Terus astagfirullahaladzim gitu. Bisa dibayangkan kalau misal buahnya beringin ini seperti buah pepaya ini udah mampus mungkin ya gitu ya. Ini contoh. Ini contoh ya betapa Allah itu menciptakan semuanya penuh dengan kesempurnaan gitu ya. Baik. Bapak Ibu ya Allah, sehingga kita akan jumpai dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, jadi setelah kita mengenal Allah tadi, maka muncullah tauhidullah fi rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam rububiyahnya,
dalam Allah sebagai satu pencipta, sebagai Rabb-nya. Kemarin berkali-kali kita sudah bahas itu ya. Maka dikatakan dalam kitab ini Bapak Ibu bahwa kata Rabb itu memiliki beberapa makna seperti tuan, pemilik ya, yang mengadakan, yang mengurus ya, yang menjamin kepentingan seluruh manusia. Itu Rabb. Sehingga kesemua makna itu tidak memiliki secara hakikat ya, dan kesempurnaan pada selain Allah. Ya, jadi kalaupun mungkin tuan bisa jadilah ya, ada orang bisa jadi tuan. Pemilik mungkin bisa jadi orang jadi memiliki mobil, memiliki hewan dan sebagainya. Yang mengadakan mungkin bisa jadi gitu ya. Tetapi yang mengurus ini ternyata Allah bisa urus semuanya. Tapi seseorang yang memiliki mobil dia butuh orang lain, butuh pom bensin dan seterusnya. Ya, apalagi sampai menjamin seluruh kepentingan apa yang kita miliki. Allah saja yang mampu. Ya, baik. Kemudian juga disebutkan bahwa Allah sebagai tauhid kita dalam fi rububiyah, kita juga meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pelindung kita, sebagai pemberi rezeki kita dan pengatur alam semesta, tidak akan mungkin diambil alih oleh orang yang lain. Jadi Bapak Ibu Allah udah saya yakin kalau kita coba mendalami ini ya, misal surat An-Naba ya, bagian Allah hamparkan bumi ini, Allah jadikan gunung sebagai pasak ya, kemudian Allah ciptakan hujan dari langit dan seterusnya, semua itu tidak akan mungkin diambil alih peran ini ya oleh siapapun kecuali hanya Allah yang mampu akan hal itu. Baik Bapak Allah, sehingga Allah juga memiliki kekuasaan yang mutlak yang tidak ada satupun yang dapat menyainginya. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai umat yang beriman untuk mengesahkan Allah sebagai Rabb kita. Inilah yang disebut dengan tauhidullah fi rububiyah. Baik. Bapak Ibu Allah, ini banyak sekali ya. Coba kita perhatikan dalam hadis Rasulullah. Ambil hadis ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis beliau, mula-mula Allah memang sudah ada, dan adanya Allah itu sebelum adanya sesuatu apapun. Saya ulang lagi. Ini hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, mula-mula Allah memang sudah ada, dan adanya Allah sebelum adanya sesuatu apapun. Oke. Kemudian Rasul lanjutkan, arusnya Allah adalah di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi diciptakan setelah itu ya. Selanjutnya ditulislah segala sesuatu itu dalam zikir atau dalam lauhil mahfuz. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Baihaqi. Ini hadis Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, bahkan kita juga lihat di dalam surat ke-7 ayat 54 misalnya. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ya, wa khalaqan nas wa khalaqas samawati wal ard wasyamsa wal qamar. Yakni dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan ingatlah kepunyaan Allah lah atas ciptaan dan segala urusan. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Dia subhanallah. Bapak Ibu yang Allah. Kemudian yang ketiga yakni tauhidullah fil mulkiyah. Yakni bagaimana kita mengisahkan Allah sebagai Tuhan atau Raja atau penguasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jelas sekali di sini disebutkan bahwa sesungguhnya tauhid mulkiyah atau tauhidullah fil mulkiyah adalah mengisahkan hanya kepada Allah saja yang memiliki pemerintahan, yang memiliki kekuasaan atas seluruh alam semesta ini. Gini ya. Sehingga Bapak Ibu Allah sebagai Malik atau Mulkiyah tadi, itu berarti Allah satu-satunya penguasa dan pemimpin tunggal yang perlu diikuti dan ditaati. Mulkiyah Allah. Ya, kun a'udzu birabbin nas malikin nas. Kemudian tidak ada yang menyainginya sebagai penguasa, Allah ya. Jadi kalau kita perhatikan pemerintah yang menguasai sebuah negara itu mesti mematuhi perintah Allah. Apabila mereka masih berada di bawah kekuasaan Allah. Artinya misal sebuah pemerintah dalam sebuah negara itu juga harus mengikuti aturan-aturan Allah. Kecuali kalau dia tidak mau di bawah naungan Allah, ya udah keluar dari
buminya Allah misal dan sebagainya, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah juga sebut dalam kitab ini, siapapun pemerintah yang berkuasa di atas ciptaan Allah, siapapun pemerintah, pemerintah yang berkuasa di atas ciptaan Allah, artinya di bumi ini, ya, maka mereka harus tunduk dan patuh pada kekuasaan tunggal tersebut ya Allah. Jadi logika keimanan kita harus seperti itu. Sehingga tidak mematuhi Allah berarti telah melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Allah. Ya, misal ada sebuah negara, ada sebuah pemerintahan gitu ya, yang dia jelas-jelas tinggal di dalam naungan Allah ya, dalam alam semesta ini gitu ya. Kemudian dia tidak mematuhi Allah. Berarti dia telah melakukan satu pemberontakan kepada Allah. Ya, kalau dia tidak mematuhi peraturan Allah tadi, dia telah melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Allah dan akan mengakibatkan kerusakan bumi ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ya bisa jadi apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu menjadi bagian dari itu. Ya. Dan Bapak Ibu yang Allah, seringkali orang-orang yang melakukan dosa. Jadi kalau Imam Ali itu mengatakan kenapa sih terjadi kerusakan seperti ini, karena dua hal gitu ya. Ini kemarin juga muncul pertanyaan tadi ya, kenapa kok di Aceh, kenapa di Sumatera Barat ya, orang beriman banyak orang baiknya kok terjadi bencana gitu ya. Sehingga menurut saya kemarin Bapak Ibu Bapak ya, kami punya acara di Lombok ya. Di antaranya adalah teman kami yang punya kampus di Padang. Ya. Dan selesai pulang, terus dia foto kampusnya itu, kampus Azkia. Itu salah satu kampusnya ini separuh udah tergerus pondasinya. Ya kebetulan pondasinya bagus Bapak. Tapi separuh, jadi yang gedung ini masih utuh, yang satu ini pondasinya udah kegerus. Subhanallah, atas kuasa Allah itu masih berdiri tegak lah. Tapi pondasi bawahnya ini atau kegerus separuh, masih tegak. Masih bisa akhirnya diperbaiki. Ini contoh ya. Kenapa itu bisa terjadi? Sayyidina Ali berpendapat karena ada dua sebab. Yang pertama karena perbuatan orang-orang yang senantiasa melakukan satu pengurusan ya. Jadi orang-orang yang senantiasa memang perilaku mereka ada perilaku untuk melakukan kerusakan atau melakukan satu kebatilan. Satu. Sedangkan yang kedua, ini seringkali kita dengar, yakni karena orang-orang baiknya diam. Orang-orang baiknya diam. Ini yang terjadi. Jadi karena dua hal inilah hanya terjadi sebab bencana. Dan bencana itu akhirnya yang digambarkan Allah nanti semua akan kena. Tidak peduli ya beriman atau tidak. Cuma lagi bedanya harus kita imani betul Bapak Ibu. Bahwa kalau itu orang tidak beriman berarti itu azab. Kalau orang beriman adalah sebuah ujian. Ya. Cuman penyebabnya adalah karena tadi ada suatu kemungkaran yang berbuat oleh orang yang suka berbuat kemungkaran. Di satu sisi orang berimannya, orang yang baiknya dia diam. Ini penting buat kita semua Bapak Ibu. Okay? Jadi itu tidak menuntut kemungkinan di tempat kita. Oke, mohon maaf Pak Agung kemarin kalau sempat itu portal ditutup itu satu wah ini nggak benar saya bilang gitu. Cuman kita nggak bisa frontal lah. Saya kumpulkan mereka dan khususnya lah. Sama Bapak nanti dimanapun, jangan kalau nanti di lingkungan kita masing-masing, termasuk di keluarga kecil kita ya, di lingkungan paling kecil keluarga kita aja. Saat misal ada anggota keluarga kita, bisa jadi mungkin pembantu kita Bapak Ibu, biasa melakukan kebatilan dan kita diamkan. Dia bukan bagian. Itu hati-hati Bapak Ibu. Cara-cara Allah mengingatkan itu seperti itu. Apalagi anak kita atau mungkin keluarga kita dan sebagian kita ingatkan. Ini tolong Bapak Ibu, ini penting sekali bagaimana ini bukan hadis nih, tapi Sayyidina Ali namanya istihsan seperti ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi mereka tidak mematuhi berarti dia melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Allah dan mengakibatkan kerusakan di bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disebutkan kitab ini Allah saja yang berhak dan menentukan siapa yang patut menjadi penguasa di bumi dan siapa pula yang tidak. Bapak Ibu yang Allah, nanti kita akan masuk pada materi Ar-Risalatul Islam, Risalah Islam, misi Risalatul Insan, misi manusia. Jadi habis ini nanti kita akan masuk Ma'rifatul Rasul, kemudian pada Ma'rifatul
Dinuliskan dalam Ma'rifatul Insan ya, bab kelima. Di salah satunya subbabnya Bapak Ibu, nanti kita akan jumpai materi namanya Risalatul Insan, misi manusia sebagai manusia. Dan kita semua tahu bagaimana Allah firmankan yang di hadapan para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia dengan satu kalimat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus ya. Jadi Allah akan menjadikan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan ternyata Bapak Ibu ya, Allah, tugas khalifah itu sama dengan tugas takmir. Kalau kita perhatikan, cuma 3. Yakni imarah, memakmurkan, gitu ya. Kemudian menjaga dan memelihara. Apa bedanya menjaga dan memelihara? Jadi takmir tugasnya sama dengan tugas khalifah itu. Memakmurkan sehingga bagaimana di mana kita berada di dunia ini atau di masjid kita misalnya ini ya, itu kita bisa makmurkan dengan aktivitas yang baik sehingga jamaahnya baik dan khususnya. Kemudian yang kedua adalah kita memelihara berarti aset yang ada ini bagaimana kita jaga, kita berbagi dan khususnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga. Ya, menjaga ini berarti menumbuh kembangkan. An-numu at-tathur. Ya, baik misalnya. Dan itulah tugas khalifah. Sehingga Bapak Ibu disebutkan dalam bab itu nanti bahwa sesungguhnya ini tidak akan mungkin mampu kita lakukan sebagai manusia menjadi khalifah kalau ya kita belum memenuhi syarat sebelumnya. Syarat sebelumnya apa? Ya, ini kita menjadi pribadi yang menjaga ibadah kita sesuai dengan ciptaan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Artinya syaratnya Bapak Ibu yang pertama ya, yakni bagaimana kita menjaga betul bahwa seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita menjaga betul perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu menjadi syarat mutlak Bapak Ibu untuk bisa menjadi khalifah. Ya. Kemudian saat ibadah kita jaga ini, maka nanti akan memunculkan kita menjadi pribadi yang mutakin, lagi-lagi takwa Bapak Ibu. Dan kalau pribadi kita bisa menjadi pribadi yang takwa tadi, baru kita mampu menjadi khalifah final. Ya, oke. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah laras Bapak Ibu. Jadi kerusakan ini lagi-lagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman sebenarnya. Coba jangan perhatikan ya. Jadi kita perhatikan di dalam awal surat Al-Baqarah ya. Jadi surat Al-Baqarah itu 5 ayat pertama itu bicara terkait dengan orang yang beriman, orang mutakin. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan disebutkan. Kemudian ayat 6 dan 7 itu bicara orang-orang kafir, cuma dua ayat, ya. Hati-hati ya. Nyata orang-orang kafir itu disifati Allah apa? Innal ladzina kafaru, sebenarnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja buat mereka. A'amdartahum am lam tunhum la yu'minun ya. Kamu beri peringatan atau tidak kamu peringatan, itu tidak akan beriman. Ini sebenarnya juga peringatan buat orang beriman ya. Orang beriman kemudian diberikan peringatan, saya ya kurung pengajian seperti ini ya. Tapi dia nggak berubah menjadi lebih baik. Ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi saya sering kali kalau di musola sana ya, di tempat sana gitu ya. Coba kita nggak usah lihat orang, nggak usah jauh-jauh. Lihat di sekitar kita aja lah. Kita punya tetangga, punya teman, punya saudara dan sebagainya. Ya. Saat mereka tidak mau berproses, nggak mau datang ke majelis ilmu, ini kan bisa perhatikan. Mungkin dulu mulai bujang sampai dengan mohon maaf mau meninggal ya di sana 60, tidak akan berubah. Masih susah cangguruan dengan OT-OT misal gitu ya. Islam dia.
Ini tidak jauh beda dengan apa yang diingatkan Allah ini. Ya, ini orang-orang kafir itu adalah sawaun, sama atas dia. Engkau peringatan atau tidak engkau peringatan. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-7-nya, khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup ya atas hati mereka, mendengar mereka dan seterusnya gitu ya. Baru di ayat yang ke 9, 8, 9 dan seterusnya itu panjang sekali bicara orang-orang munafik, Bapak Ibu. Artinya sebenarnya biang kerok kerusakan adalah orang-orang munafik. Ya, perhatikan. Di ayat 8-nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan banyak di antara mereka orang yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Baik. Kemudian di ayat yang ke-9-nya, yukhadi'unallaha wal ladzina amanu wa ma yahduna illa anfusihim wa ma yashurun. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman, menipu Allah dan orang beriman. Orang munafik lagi-lagi, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, kemudian Allah berikan penyakit dalam penyakit, ya, itu ayat ke-10-nya. Kemudian yang perhatikan ayat ke-11-nya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kan? Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, ya tadi pengeboran penambangan di penambangan gitu. Saya melihat sendiri Bapak Ibu di Kalimantan dia ini batu bara itu begitu ditambang kedalaman 10 meter ditinggal Bapak Ibu. Itu banyak lubang-lubangnya itu. Ya, kemudian kalau di Papua itu emas yang diambil kayak gitu. Ditinggal enggak didorong lagi Bapak Ibu. Sehingga menjadi danau-danau kecil itu banyak. Tapi kecilnya bisa dalamnya 5 meter, 7 meter dan sebagainya. Sebelahnya ada rumah dan sebagainya. Yang Bapak Ibu, ya. Disebutkan di ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya, dan apabila dikatakan mereka pada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi. Yang perhatikan apa yang mereka jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Ya, mereka katakan sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini orang munafik Bapak Ibu. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau jujur, yang terjadi di sana pembalakan hutan sampai jutaan hektar itu orang munafik jelas. Ya. Dan kalaupun itu ada mereka juga orang-orang yang non muslim bisa. Ya bisa jadi mereka bekerja sama dengan orang munafik ini. Sehingga Bapak Ibu ya Allah, diamnya orang baik tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia tidak mau bergerak dan itu Allah tidak suka. Ya kemarin tadi kita bahas di dalam surat Al-Maidah 54 ya. Jadi Allah itu tidak butuh orang yang beriman tapi tidak peduli dengan urusan umat Islam. Atau yang kedua Bapak Ibu, dia sebenarnya ingin bergerak tapi tidak punya kekuatan. It's okay. Itu Allah maklumi akan hal itu. Bisa jadi yang kedua ini Bapak yang terjadi banyak ya, saya yakin saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat tahu itu, tapi tidak punya kemampuan karena ada kekuatan yang lebih besar di pusat saja. Ya, maka kita mohon pada Allah, kita awali dari lingkungan kita, Bapak. Kita awali dari lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu yang Allah, ini jelas sekali bagaimana kalau kita perhatikan di sini, yang keroknya itu orang munafik Bapak. Kalau perhatikan di sini. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk bisa melaksanakan itu semua baik. Kemudian Bapak Ibu Allah, yang keempat adalah tauhidullah al-uluhiyah, ya, yakni keesaan Allah, tauhid kepada Allah sebagai tempat mengabdi dan menyembah kepada Allah SWT. Soalan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik Bapak Ibu Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, betapa indahnya majelis kita ini, dan insya Allah kita di tahun 2006 kita perlu membuat resolusi untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan. Siapa tahu Bapak Ibu di tahun 2026 nanti kita diwafatkan oleh Allah, dan kita berdoa Allah semoga kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.